Pada kesempatan kali ini, HMJ Seni Teater Institut Seni Indonesia Padang akan mempersembahkan sebuah karya dengan judul Masih RT0 RW0, adaptasi dari naskah RT0 RW0 karya Iwan Simatupang. Inilah dia, pertunjukan Masih RT0 RW0. Selamat menyaksikan. Selamat malam penonton. Sore, siang, pagi. Perkenalkan, saya adalah tokoh yang paling penting dari pertunjukan ini. Iya. Pada malam ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Tapi tunggu. Maaf. Tadi saya kira Karung Boni ini adalah mahasiswa yang sedang demonstrasi. Kembali ke pokok pembicaraan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Pernahkah di antara saudara-saudara sekalian berjalan di atas trotoar, melihat seseorang tidur di atas kardus dan berpura-pura tidak melihat? Di kota ini ada sebuah alamat yang tidak pernah kalian temukan di peta, dan namanya RT0 RW0. Disinilah orang tinggal tanpa surat, tanpa nomor rumah, dan tanpa nama di data pendudukan. Mereka dekat sekali dengan langkah kaki kalian. Dan mungkin tadi pagi, ketika saudara-saudara berjalan ke kampus Institut Kesenian Jakarta, saudara-saudara sekalian tanpa sengaja menginjak tempat tidur mereka. Rupa-rupanya harimau hujan, Jang. Itu kayak pengen lewat. Kamu ngomong apa, Jang?
Itu tadi yang kakek kira hujan. Kereta gandengan lewat di atas jembatan, kek. Oh, gandengan. Ya, Cak, bukankah gandengan tak boleh lewat di sini? Kek, udahlah tuh, Kek. Lalu kenapa, Kek? Neng. Hendaknya peraturan itu ditaati, Neng. Biarkan saja. Lalu apa gunanya larangan, Neng? Untuk dilarang. dilanggar. Oh, iya, Gak? Untuk dilanggar. Dan kalau sudah dilanggar bagaimana? Negara itu punya kesibukan. Yaitu namanya bernegara. Sudah jam berapa sekarang, Cak? Ya udah tahu, katanya saya. Saya pernah dengar aku jalan tuh, Cak. Begitu sibuknya kota ini. Sampai jam segini belum ada yang datang, Cak. Katanya mau bawa nasi bungkus segala. Ya elah, kek. Janji orang baik mah kagak usah dipercaya. Kan kita cuma figuran di kota ini. Cak. Lu tuh kebanyakan curiga, Cak. Makanya hidup lu tuh makin pincang. Kek, yang datang di sini itu cuma 2. Kalau nggak 8, ya lupa. Oh ya, kadang ada satu lagi yang datang. Apa, Cak? Caleg. Anjing dong. Kamu gak ikutan soal itu, Cak? Itu pun mereka datang. Cuma kalau kameranya nyala. Aku dipanggil pincang bukan karena kakiku saja, tapi karena harapanku juga pincang. Sialan! Ina! Iya, Kak. Oh, belum tentu juga hujan turun, Kak, nih. Apa? Belum tentu? Memangnya kau pawang hujan? Dengarkan baik-baik ya, Ina. Yang belum tentu itu kalau hujan akan turun. Nanti kita
Hati-hati ya. Yang mana dulu ya? Ah iya, enak. Iya, cepat. Jangan lupa nasi lemes sama rendang dan telur dadar. Lihat dulu, mau yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Tak minat ya, Bang. Bang, ayolah, Bang. Mumpung lagi murah, Bang. Masuk ke bawah 300, masuk ke bawah, masuk semuanya gratis. Bang, boleh juga. Gas lah, gas. Arin mana Arin? 100 masuk ke bawah, Bang. Oh, mana ini? Oh, mau yang mana? Oh, yang kiri. Mana dulu ya? Oh, Yang kiri, Bang. Ariel suka yang tengah. Kenapa? Kau mengeras padaku. Kenapa lagi dong? Dengar berita Gak ada. ada berita tuh hoax semua sekarang. Coba dengan mengucap. Ya. Lindungi, lindungi perempuan, lindungi perempuan Indonesia, lindungi perempuan Indonesia, lindungi perempuan Indonesia. Bodoh. Kayaknya so asik katanya anak soleh. Kejar. Teng ganteng, hati iman, hati memang iman punya apa? Tidur kalian rupanya gua. Tampak pula aku pulang malam ini ya. Oh iya. Untung aku malah, Ben. Sabar kali ini. Pokok sungguhan pun ada Malahan bukan jadi sebungkus-bungkus buat kita semua. Oh iya. Kopeng juga bawa nasi remes 4 bungkus Masih lemes. Kau kata mampu hari ini, Ben. Astaga, belum sejauh itu aku perlu merendahkan diriku, Wah, hebat kali loh. Lagian kan aku tadi ngambil di pelabuhan. Dan syukur-syukur aku mendapatkan banyak rezeki di sana, Oh, begitu. Iya, Ya. Rupa-rupanya kita punya tamu baru, Cah. Ini bukan tamu baru, pacar. Bukan. Wanita, bukan. Dengerin dulu penjelasan ini, Aisyah. Kayak gini, ini namanya Syati. Aku tadi bertemu dengan dia di pelabuhan. Bawa ke sini. Iya, dibawa ke sini. Pakai. Dengar ya, dulu canggih. Kau bagaimana jadi kapan? Aku tadi bertemu dengan dia di pelabuhan. Dan dia mengatakan bahwa dia telah ditipu oleh suaminya. Oh, bagaimana ceritanya, nak? Dia baru sampaikan menikah sama dia, Kek. Tuh, dia berjanji ingin membawa hati ke kediamannya di Pulau Sebela. Karena dia bilang dia ada perusahaan tekstil katanya di sana, Kek. Tuh, sesampainya di pelabuhan, dia bilang dia mau pipis, Kek. Tuh lama ditunggu-tunggu nggak ada dia balik-balik, Kek. Kiranya dia punya hati, Kek.
kan sudah berada di sini nih. Kalau aku tak salah, anak tak ingin pulang ke kampung terlebih dahulu. Malu kek, kami berangkat dengan segala pesta dan doa dan barang-barang hati, koper hati, baju hati, magic hati, hemat hati. Dibawanya kabur kek. Kalau begitu nak, bagaimana kalau anak istirahat di sini dulu saja? Nanti kita cari solusinya ya nak. Nah, betul kata kakek. Kau istirahat dulu di sini ya. Ya. Udah jangan merengek-rengek. Mana ada? Ati. Sah. Sini aja. Nanti Ya. Ati. Hati pikir Jakarta akan membawa hati ke tempat terang. Ya. Jakarta memang penuh dengan cahaya. Tapi kita hidup di bawahnya. Alamak jam. Nah, kau tengok di sini dulu. Ya. Aku kan tadi mendapatkan undangan kecamatan di pelabuhan. Dan baru kali ini buat kita. Tapi saya lihat dulu ya. Bujang Inam. Salah tulis ternyata. Di sini tertulis harusnya buat Pak RT 1. Karena memiliki rumah dan KTP. Salah tulis sama salah baca. Gak tahu jam. entah sudah berapa kali aku bilang pada Kobe, tak salah, tak bodoh. Aja, apa lagi? Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan saja? Aku punya tebak-tebakan baru buat kalian. Gimana, Coba. Kemarin, kopi. Kopi apa yang asik? Ayo, Kopi apa yang asik? kopi hitam. Salah, Girom. Tapi asik. Ayo deh. Kopi susu. Salah. Ada susunya. Tidak asik. Asik itu kan. Wah, aku tahu teh. Aku tahu. Kopi dan kau dengan bismillah. Itu bukan kopi asik jam. Itu kopi romantis namanya jam. Aku tahu teh. Apa teh? Kopi apa yang asik? Bukan teh. Kopi apa teh? Kopi dalam
langit bintang menjauh di sana. Melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelai jiwanya. Karena tersentuh alunan lagu semerbak indahku, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Hai, si Ani mana? Kak Ani tak akan pulang lagi kemari. Dia tuh bernasib baik. Bapak kamu yang selama ini jadi langganannya. Tadi di seksi polisi yang berkata bakal mengambil Kak Ani. Dan Kak Ani menyetujui. Kok bisa di seksi polisi seperti itu? Iya, sampai seksi polisi segala. Seksi polisinya. Siapa polisi? Ani, seksi polisi. Seksi. Ada ini ada nasi untuk kaki. Ada penghuni baru. Seperti tahu saja Kak Ani tak akan pulang lagi kemari. Punya abang kan ini? Dia penghuni semalam kita di sini. Nah, besok bakal balik lagi ke kampungnya. Lihat Dan, lihat Leng. Entah apa rencana dewa-dewa ini dengan mengirimkan 2 kali makanan dalam semalam. Makanan yang sekian tahun memimpikannya kita. Bagi orang gelandang aku rasa tak mungkin. Dan tiba-tiba malam ini bintang-bintang di langit dan juga nenek moyang kita ingin berselawat dengan kita. Ya, bagaimanapun apa yang kita dapat malam ini, selera kita sedikit pun tidak terasa. Sebab vodka yang kita peroleh malam ini secara kontan harus dibayar dengan berita Ani yang takkan pulang dan takkan pernah kembali lagi. Ya, kita bagaimana kalian? Persis sebagaimana aku memperoleh makanan anak-anak dulu sebelum aku dikirim ke Jagantungan. Kek, agak ada rasanya kek. Apa iya suara itu kita kek? Kamu ngerti apa tentang hidup ini, Bang? Kesepian disebabkan oleh perpisahan, Bang. Terkadang lebih parah daripada kematian itu sendiri. Mengapa pula kita, manusia gelandangan ini, tak mengerti dengan hal itu? Ina, bagaimana ceritamu tentang si Ani dan seterusnya tadi? Apa masih ada lanjutan? Kak Ani tadi ternyata sudah ditunggu langganannya. Itu si bapak gemuk yang punya pabrik ini. Bapak gemuk punya pabrik itu. Iya, hampir 3 bulan mereka berkenalan dan terus berlangganan. Katanya Kak Ani persis seperti menyerupai istri almarhumah. Terus bagaimana? Bapak itu sudah lama minta Kak Ani kerja padanya. Kawinnya yang betul yang mana? Kerja atau kawin tadi? Kerja maksudnya. Katanya sekedar mengurus bapak dengan anak-anaknya saja. Berapa rupanya anaknya? Anaknya kalau tidak salah ada 16. Yang 16? Iya. Bagus banget istrinya, Kek.
Di samping itu, yang kerja rumah biasanya. Dan aku pun sangat gembira atas keputusan Kak Ani itu. Biar dengan bapakku begitu tua sekalipun, entah memang dia yang licik, entah Kak Ani yang kurang seksama dalam pertimbangannya. Tapi setidaknya sekarang Kak Ani sudah mempunyai kedudukan yang tetap, mempunyai alamat yang tetap, ya, dan mempunyai kartu penduduk yang tetap. Dan aku pun ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Aku telah mengambil keputusan bagi diriku sendiri. Aku telah terima lamaran Bang Bajai itu, Bang. Bang Bajai? Bang Bajai itu? Iya, Bang. Aku tahu. Abang sudah lama tidak menyukai Bang Bajai itu, Bang. Tapi, Bang, sekiranya lah aku menjalankan hidupku dan nasibku terusnya padamu, apa yang dapat kau berikan di luar dari kolom jembatan ini, Bang? Nina, siapa yang mengatakan aku akan terus-terusan begini dan selalu saja di sini, Nina? Tidak, Bang. Tidak. Abang selama ini telah banyak bercerita padaku tentang cita-cita dan masa depan. Tapi sedikit pun aku tak ada melihat, Bang, bahwa abang sungguh-sungguh ingin menembus kata-kata itu dengan perbuatan. Terus terang saja, Bang, aku memang selalu mengagumi ucapan-ucapan abang dan sungguh dalam maksanya, Bang. Ucapan abang mengatakan yang lain daripada yang lain. Bermalam-malam, Bang, aku tergolek di samping abang, melanturkan angan-angan gurita kemana. Sekiranya betul semua yang dilakukan lelaki pujaanku ini, aku pastilah jadi wanita yang paling bahagia di dunia ini, Bang. Tapi dengan hati yang pedih, dari hari ke hari aku melihat dan mengalami bahwa semua ucapan abang itu tetap tinggal cuma kata-kata saja, Bang. Aku melihat pada diri abang semacam kejanggalan laku sikap untuk berdua serta bertindak. Abang gampang berbuat sesuatu. Abang asing sekali dari bumi otot-otot dan keringat yang berkucuran. Semula masih ada harapanku diam-diam, Bang, bahwa abang pada suatu hari akan mengungkapkan diri abang sebagai seorang penara. Tapi langkah kecewanya aku melihat betapa abang telah menghamburkan perasaan abang dalam percakapan kecil dan bisa dalam menjemput. Iya, kolom jembatan ini telah mengukur dan membunuh sosok pengarang dari diri abang itu. Tidak, Nina. Dan aku, gelandangan yang biasa saja, yang diguru oleh sekian kekurangan dan kesalahan yang buruk di masa yang lampau. Aku tak mampu lagi mencernakan kata-kata abang itu sebagaimana mestinya. Walhasil, bagiku abang adalah seorang aneh. Tak lebih dan tak kurang dari seorang parasit, Bang. Dan bila tadi aku menerima lamaran Bang Bajai itu,
Tentu aku mencintainya, Bang. Itu berarti pada hakikatnya aku masih tetap mengagum kata-kata Muhid yang dalam maknanya, Bang. Tapi juga, Bang, bahwa aku digandrung akan kepastian, kenyataan, dan kejelasan. Bukannya aku tak sadar apa dan bagaimana nasib seorang istri dari seorang pembajak. Mungkin aku bukan istri satu-satunya, Bang. Mungkin aku akan berhari-hari tak melihat dia dapat menerima uang belanja. Tapi semua itu rela aku terima, Bang, demi mendapatkan sebuah kartu penduduk yang bagiku berarti. Berakhirnya sejarah yang terpasti. Kira-kira satu lagu dari kita saat polisi datang untuk merazia kita, membawa kita dengan terbuka, kata terbuka, yang di koran disebut sebagai taman-taman akan terjauh tahun berkarya. Lalu gambar kita yang membesar-besar di kota. Tapi kemudian orang juga sadar mengenai penghinaan yang kita terima di sana. Lalu dengan sendirinya kita berusaha dapat lari dari sana. Untuk kemudian terdampar lagi tentang tempat seperti ini, Bang. Hanya untuk kartu penduduk. Bilang aku sialan, Luna. Aku mengharapkan tidurku bisa nyenyak, Bang. Tak lagi sebentar-sebentar kejut bangun. Rasaku yang mulai keringat dingin, Bang. Barang-barangku tinggalkan semuanya di sini. Pakai bila berguna bagi kalian dan Mbak jika tidak. Selamat tinggal dan selamat belajar, Bang. Maafkan bila ada kata-kataku dan perbuatanku yang selama ini salah. Selamat tinggal, RT0, RW0. Ya. Itulah kehidupan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ani telah menikah dengan Baba hanya demi sebuah kepastian kehidupan. Lalu Ina telah menerima lamaran Bang Bajai hanya demi sebuah kartu penduduk. Sebelum saya lanjut, saya minta teman-teman untuk membaca ini. Ini mungkin bisa. Ya. Menurut teman-teman sekalian,
Siapa yang tertinggal di sini? Kakek? Pincang? Popeng? Atau si Ati yang telah dikecewakan suaminya? Ah, iya. Ati yang telah dikecewakan suaminya telah menemukan sebuah cahaya baru dalam kehidupannya. Sedangkan Pincang yang selalu pincang kehidupannya telah menemukan semacam cahaya baru dalam kehidupannya. Kampung halaman, pekerjaan, atau sebuah masa depan. Mardua kolon ko ina. Kenapa kalian? Besok kau mau ngambil di mana, Pe? Aku kira ke di simpang 3 ke. Mau tiga mana, Pe? Pejabat aja di sana ke. Ayo dapat uang kita. Dari rakyat ke rakyat, ya, Pe, ya. Oh iya, kalau Ati tidak salah, Bang Popeng bilang kalau Abang Pincang ini yang mengantarkan Ati pulang. Kenapa pula Bang Idris pulang pergi mengantarkan Ati? Ah, bagaimana maksudmu, nak? Apa salahnya dia tinggal sebentar sambil istirahat di kampung Ati, kek? Siapa tahu di sana ada kerja yang cocok untuknya, kek? Oh, begitu. Ah, aku setuju, Ati. Kalau Pincang tinggal dulu sekedar istirahat di rumahmu. Nah, kalau orang tua mau setuju, apa salahnya? Ati pikir orang tua Ati setuju saja dia di sana, kek? Ya walaupun dengan kakinya pincang, Ati, setidaknya dia masih bisa bekerja. Iya, kek. Di sawah. Oh, dan ya. Dan siapa tahu setelah orang tua melihat bakat-bakat petani ini, siapa tahu orang tua juga bisa mengangkat dia sebagai calon menantunya kan, Dek? Siapa tahu. Apa? Menantu. Apa iya kau tak punya tenaga apa-apa lagi untuk menjadi seorang calon menantu? Ha? Menantu siapa, Dek? Dah. Kukira sudah tiba saatnya bagimu sekarang, Dah. Terlebih pada usiamu yang begini, untuk mencamkannya baik-baik. Janganlah terlalu lama bingungkan dirimu dalam kerangka kata-katamu yang menolong itu, Jah. Mulai dari sekarang, lembut dan rengguklah, Jah. Kesempatan telah berada di hadapanmu. Berbuat dan bertindaklah. Nah, jadi besok pagi kau bersama dia ini pergi ke pelabuhan kapal. Tepatnya itu subuh. Hantar dia baik-baik sampai di rumah orang tuanya. Lalu mainkanlah peranmu sebaik mungkin, seperti apa yang telah kami goreskan tadi. Ya, kalau kau belum apa-apa, bakal dipendang dengan calon tuamu itu, Jah. Makanya dari sekarang, ataukan dalam kepalamu,
Hansip, kawan, lama-lamanya makan runyam. Dan kurasa ini sebagian besar juga kesalahan sendiri, Cak. Kukira kita sudah terlalu penuh dengan perasaan kita masing-masing. Dan pastilah kita tidak bisa untuk tertidur. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa istirahat. Malam telah larut juga dan matahari besok sudah mengantarkan kalian ke pelabuhan kapal. Lebih baik kalian istirahat malam ini, agar langkah yang kalian ambil besok tidak terhuyung-huyung, tapi tetap tegap dan tepat pada tempat. Eja, selamat istirahat. Selamat istirahat, brother. Ben, aku harus sebentar, Ben. Oke. Biarkan saja mereka di situ. Iya. Aku sudah bertekad untuk memulai segala-galanya dengan benar-benar suci bersih. Aku besok pergi ke sana dengan tidak sedikit pun anggapan bahwa aku akan menjadi calon menantu seperti yang kalian gambarkan tadi. Untuk apa beranggapan demikian? Bahwa orang tuanya akan secara otomatis akan menerima aku sebagai calon menantunya. Bahkan besar hak mereka untuk menolakku. Tapi ada baiknya itu juga dapat untuk diperhitungkan. Aku besok pergi ke sana dengan patokan bahwa aku ingin pergi bekerja, kembali bekerja. Kembali merasakan kedaulatan tubuhku di bawah teriknya matahari. Dan keringat yang berkucuk untuk sesuap nasi yang halal. Untuk menantu kau cinta. Biarkanlah saja aku tidak berpikiran terlebih dahulu ke sana. Aku pergi sebagai pelamar pekerjaan, sebagai pelamar keadaan, dan kemungkinan untuk hidup yang baik kembali. Sudah tentu. Sudah tentu. Kalian berhak menolak lamaran. Kang, semangat kamu dikejar. Aku yakin, Cak, jalan yang kau pilih pasti adalah
terbaik untuk masa depan. Pak, terima kasih, Pak. Kek, kami besok semuanya berangkat. Kecuali kakek. Iya, Kek. Kami semuanya besok pergi ke pelabuhan, Kek. Kecuali Kakek. Kakek ikut, Kek. Aku mau ke mana? Ikutlah kami besok ke kampung, Kek. Iya, Kek. Kenapa pula aku harus ikut dengan kalian? Aku sudah terlalu tua untuk ikut dengan siapapun. Kalau kita semuanya pergi, bagaimana dengan pelukipatan ini? Dengan RT 0, RW 0, seperti yang Ina katakan tadi. Kalian tidak tahu arti kelompokan ini bagiku. Sebagian dari hidupku telah kuhabiskan di sini. Ya, memang dia milik siapa saja yang datang kemari. Karena rupa-rupanya tak dapat berbuat hal yang lain lagi. Dia milik manusia-manusia yang terpuruk dalam kehidupannya. Kenangannya berpikiran dan tak tahu akan berbuat apa atas harapan-harapan dan cita-citanya. Pada dirimu sendiri, semua yang kusebutkan tadi terdapat saling berindih-indih, terlapis-lapis, dan sebagai selaku keluarga yang semakin keras. Usiaku semakin tua, semakin tua kita, semakin keluar kita dari rel. Dari tuna karya menjadi tuna hidup. Dan selanjutnya, tinggallah kita menjadi beban kuli-kuli kota Praja ini yang membawa mayat kita ke RSUP. Apabila muncul sedikit, tubuh dan tulang-tulang kita masih bisa bermanfaat bagi ilmu kedokteran. Menjadi pahlawan-pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan. Lebih baik yang istirahat. Tidak usahlah terlalu mengkhawatirkan diriku. Selamat malam.
Bang. Bang. Oh, Bang. Satpol PP, Satpol PP. Anjing, Ya. Ibu. Kakek lagi tidur. aku juga tidur. Ya udah sama-sama tidur. Kita mau ke pelabuhan. Barang-barang apa mana? Kesembuhan itu. Cepat Bang. Iya. Oh. Berapa mana? Berapa ya? Pak. Gangguan. Sekian banyak barang tadi di bawahnya, Bang. Dah, tinggilah. Ayo. Oh. Ayo tinggal. Pegang. Ini dia barang kontakan kita ini. Apa ini? Apa? Besi. Buat apa besi? Makin nanya lagi kau. Pompa lah. Medan. Untung mati orang Padang. Cepatlah, seperti ada demo. Bebas! Giliranku siap-siap. Jadi ani ternama terkenal di mana-mana dari kampung sampai kota. Kakek, pincang, bopeng. Oh, siapa ini? Ini dia, Clara kesayanganku. Oh. Ani! Ini dia, Kek. Ada apa, Kek? Ngapain lagi ku kemari Ani? Ini, Kek. Barang kesayanganku ketinggalan. Utang, Kek. Ya, cuma sebesar kasih KFC aja di bawah apa? Apa, Kek? Ada, Kek. Oh. Mana orang-orang di sini, Kek? Pincang, bopeng. Ada, Kek. Oh, mereka sudah pergi ke kampung Siati. Siapa hati itu, Kek? Oh, ya. Siati itu perempuan yang dibawa oleh si Bopeng terus. Oh, orang baru berarti ya, Kek, ya? Iya nih, Kenapa Kakek tidak ikut mereka? kalau nih, aku ingin pergi menyantai ke tepi pantai pakai duit partai. Mantap, Kek. Pakai di partai, Kek. Ya udahlah, Kek. Aku sekarang udah nikah sama Baba yang gemoy, Kek. Tadi aku lagi ngegas, Kek. Gantung, Kek. Sekarang tidak tahan lagi, Kek. Ya udahlah ya, Kek, ya. Ya, Kek. Udah, Kek. Gak tahan lagi. Udah ke ujung tuh si Bapak nih. Musiknya. Telepon,
Begitulah kehidupan yang ada di bawah jembatan ini. Ayah, saya ingin menebak saudara-saudara semua setelah pertunjukan ini. Setelah pertunjukan selesai, saudara-saudara sekalian akan pulang ke kontrakan atau ke kos atau ke apartemen atau hotel. Nah, ya. Lalu saudara-saudara akan membuka pintu lalu tidur dan merasa aman. Begini saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara merasa aman ketika saudara-saudara masuk ke tempat penginapan. Lalu masih ada orang-orang yang sekedar disebut ada, ya, seperti orang-orang yang ada di kolong jembatan ini. Dan sekarang aku ingin memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara akan tetap berpura-pura tidak melihatnya? Itulah dia pertunjukan dari HMJ Seni Institut Indonesia Padang Panjang. Dengan naskah Masih Akan Nol RW 0, adaptasi oleh Ananda Rahmat dari naskah RP 0 RW 0 karya Iwan Simatupang. Dengan tim produksi, pimpinan produksi Neta Kalidasari, dramaturg Ananda Rahmat, sutradara Ananda Rahmat, asisten sutradara Cindy Vinciana, artistik Giofti, penata setting Gopal, pemusik Indra Alim Pradana dan Jefferson Salalawu Baja. Aktor Ananda Rahmat sebagai narator, Syarif J. Alkindi sebagai pincang, Muhammad Arif sebagai kakek, Krisya Wahyuni sebagai Ani, Ella Rahmadani sebagai Ina, Muhammad Reza Maulana Nasution sebagai Gopeng, dan Alia Raudatul Aisi sebagai Ati. Kami mintakan kepada seluruh tim produksi dari HMJ Seni Teater untuk dapat menaiki panggung pertunjukan. Ternyata asisten sutradara kita ketinggalan, Bang. Satu,